walaupun melalui virtual ya, virtual meeting, tapi tidak mengurangi komitmen kita untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini ya. Saya ingin, mana ketua kelas Cahya? Arfiansa Sucitra. Ini yang menghubungi saya itu kan Anda? Iya Pak. Alhamdulillah ya, ini ketemu mukanya ya. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Kamu tinggal di mana? Iya, Pak. Kamu tinggal di mana? Saya rumahnya di Cianjur Pak. Oh gitu. Gang Ijan. Di Bandung ya? Iya. Oke. Sekarang lagi, kenapa Pak? Ya tinggal di Bandung atau di mana Anda sekarang posisi? Sekarang lagi di Cianjur Pak, lagi di rumah. Oh di Cianjur. Ya oke ya. Tapi Iya cukup betul jelas Pak. juga lah, cukup jelas ya. Saya ingin menyapa dulu ini Ayesha. Ayesha tinggal di mana? Di Bale Endah, Pak. Bale Endah, alhamdulillah ya, Bandung Selatan ya. Sardini. Iya, Bapak. Di Bandung juga. Ya, di Bandung, Pak. Di Kabupaten Bandung. Bandung, ya orang Bandung ya. Putri Salma. Anda sekarang di mana nih posisi? Oh, Bandung semua ya. Agita. Ya, Pak. Anda di mana ini? Di rumah atau di kos? Di rumah, Pak. Di Bandung Cianjur. juga. Cianjur. Oh, orang Cianjur. Tapi cukup jelas suaranya. Lisa. Iya, Pak. Anda di mana sekarang? Di rumah, di Cilacap. Woi, Cilacap ya. Oke, medok bahasa Jawanya ya. Oke, Iya. Oke, selamat pagi ya, Lisa ya. Iya, Pak. Putri, ada 2 putri nih. Tadi Putri Salma, ini Putri Salju. Apa Putri Jukrup. Jukrup ya, oke. Di mana Anda? Di Bandung, Pak. Bandung. Jukrup itu bahasa apa? Bahasa Arab. Arab, artinya apa kata orang tua kamu? Artinya perhiasan. Alhamdulillah, nama yang bagus ya. Alhamdulillah, syukur deh. Belajar yang baik ya. Iya, Pak. Muhammad Jafar. Muhammad Jafar di mana Ananda? Di Bandung, Pak. Bandung. Ya, rambutnya udah gondrong ya, jadi nggak ke tukang cukur ya, sedang COVID. Ya, lagi ini, Pak, lagi apa, daerahnya lagi banyak yang corona, jadi nggak bisa cukur, takut. Benar. Bagus. Kita jangan beresiko ya, sedang begini harus hati-hati. Bapak juga pakai masker ini walaupun di rumah. Kita ini saja bertahan, apalagi seperti Bapak sudah tua ya. Afifah. Gimana Anda? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Tinggal di mana Afifah? Oh, saya tinggal di Cimahi, Pak. Cimahi itu masih Cimahi itu dekat kota Bandung, Pak. Masih Indonesia ya? Iya, masih di Jawa Barat. Oh, dikira. Oke, dekat, betul, dekat rumah saya. Saya juga di Cibolerang ini. Oh. Oke, selamat belajar ya. Rizky Ramadan. Ya, Pak. Anda di mana sekarang? Lagi di rumah, Pak, di Ngamprah. Di Ngamprah. Ngamprah. Ya. Bandung Barat. Warda Azhara. Ya, Pak. Anda di mana sekarang? Di rumah, Pak, di Bekasi. Bekasi. Oke, selamat belajar ya. Ya, Pak. Rahma Afifah. Alivia, maaf. Pak, di rumah di Purwakarta. Bapak belum tanya.
Oh iya, Sehat kamu? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah di Purwakarta ya. Rizky Dwi di mana nih Anda? Iya Pak, Tinggal di mana ini? lagi di rumah di Ciamis. Di Ciamis. Ciamis, Hujan nggak sekarang di Ciamis? iya. Sedang hujan nggak? Kemarin malam hujan, sekarang enggak. Oh, sekarang terang benderang ya. Iya. Oke. Oke, walaupun di Ciamis selamat belajar ya. Agus Rian. Hadir Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, udah mandi kamu belum? Udah Pak. Nah, iya, syukur. Di mana tinggal ini? Majalaya Pak, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Ya, masih dingin nggak di Majalaya sekarang? Belum ada matahari sih, masih gelap. Masih gelap. Ya, Kiki Ginayat. Kiki, Hadir Pak. di mana Anda? Tinggal di mana? Kiki? Di rumah Pak. Di Di Calengka Kabupaten Bandung. Cicalengka. Ya, Di syukur. Selamat belajar. Calengka Kabupaten Bandung. Mus Fani Ainul. Iya, Pak. Ya, selamat pagi. Pagi, Gimana, Pak. Di mana Anda? Di Padalarang, Pak. Padalarang. Ini Iya. backgroundnya musiknya kayak di kafe ya kamu? Di rumah atau di mana Di ini? kamar, Pak. Di kamar. Di kamar. Oh iya. Udah mandi belum? Belum. Terima kasih atas kejujurannya. Bagus lah. Iya, Pak. Rohma Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Good morning. How are you today? Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Where do you live? Di Kiara Condong, Pak. Kira Condong. Okay, nice to see you ya. Okay. Dwi Fitria. Hadir, Pak. Fitria, how are you? I'm fine. Oke. Anda Al Husaini ya, itunya orang tuanya? Bukan, Bapak. Hah? Bukan. Al Husaini apa? Nama apa? Nggak tahu. Hah, nggak tahu. Nama saya. Tapi nggak Nama tahu. Nggak nama ada sendiri? teleponnya. Iya, nama sendiri, Bapak. Bukan orang tua, bukan? Bukan. Oh, Dwi Fitria Al Husaini, bukan orang tua. Orang tua namanya siapa? Ani Rodia sama Mulyadi, Bapak. Jadi Mulyadi. Oke. Tanya ke orang tua, Husaini itu nama siapa ya? Iya, Bapak. Sudah ditanyakan belum? Cuma nama aja katanya Bapak, untuk artinya baik gitu, Bapak. Artinya apa? Lupa. Lupa. Oke. Oke ya, selamat belajar ya. Ya, Bapak. Yendra Priambadi atau Priambado? Nggak tertulis di sininya. Priambada, Pak. Priambada. Oke, Yendra ya. Ya. Sekarang di mana Anda tinggal? Di Majalengka, Pak. Majalengka. Oh iya, tapi jelas suaranya ya. Ya, Di Pak. Alhamdulillah. dekat bandara atau dekat di kotanya ada? Di sebelah kotanya, Pak. Kecamatan apa? Di Cigasong. Cigasong. Oke. Oke ya, selamat datang di webinar ya. Kita diskusi mata kuliah kurikulum ya dan pembelajaran. Ini Arfiansyah nih. Tadi Anda itu di mana tinggal, Arfi? Lupa lagi Bapak. Di Cianjur, Pak. Oh iya, di Cianjur ya Anda itu. Oke. Tapi jelas sekali ya. Makasih ya Arfiansyah ya. Ya, sama-sama, Bapak. Ya, Rifa. Hadir, Pak. Ya, hadir. Tinggal di mana kamu? Di Bandung, Pak. Di Bandung. Di mana di Bandungnya? Di Raja Wali, Pak.
Raja Wali. Sudah sarapan nggak? Belum kamu? Belum, Pak. Belum. Kita pagi-pagi ya, ini masih gelap ini memang. Tapi nggak apa-apa lah sambil belajar. Anbar Bahira. How are you today? How are you? Okay. Where is your address? Your home? Di Kabupaten Bekasi, Pak. Di Kabupaten Bekasi ya. Oke, nice to see you ya. Anbar. Anbar itu bahasa Arab kata orang tua kamu atau apa? Bahasa apa? Nggak tahu, Pak. Kayaknya Arab sih. Artinya harumnya perempuan yang mulia. Masya Allah, perempuan yang mulia. Ya mudah-mudahan begitu ya, sesuai dengan namanya kamu ya. Ya. Muhammad Yusuf. Ada Pak, hadir Pak. Alhamdulillah ya. Tinggal di mana kamu, Ananda? Di Bandung Pak. Bandung. Ya. Di daerah mana? Antapani Pak. Antapani ya. Ya. Sekarang hujan nggak di sana? Mendung sih Pak, nggak ada matahari sama sekali. Oke, selamat datang ya, Rifdah. Hadir, Pak. Di mana kamu tinggal, Ananda? Di Cirebon. Cirebon, iya. Kamu wong gadis Cirebon ya? Iya. Baik, baik. Itu di rumah sendiri itu, di kamar kamu ini? Iya, Pak, di kamar. Oke, bagus ya, background-nya bagus ya. Warnanya apa? Pink ya itu? Apa? Iya. Oke, good. Selamat belajar ya. Iya, Pak. Oke, Abdul Gani ya, ini Abdul Gani. Ya Pak, hadir. Alhamdulillah. Kamu di mana tinggal, Ananda? Saya di Cianjuang, Pak, di Ya, Kabupaten Bandung Barat. Oke, Cianjuang ya. Oke, selamat belajar ya. Terima kasih, Pak. Adi. Hadir, Pak. Oke. Kamu di mana, Ananda? Di Bandung. Di Bandung. Syukurlah. Iya. Ya, sudah sarapan pagi belum? Belum, Pak. Oke. Ya, kalau ada minuman di situ dimakan saja ya. Santini Apriliani ya. Di mana kamu, Ananda, tinggal? Di Kabupaten Bandung, Bapak. Kabupaten Bandung. Di mana itu? Di Ciparai. Ciparai, alhamdulillah ya. Syukur deh. Jadi ya, siapa lagi yang belum ini? Siapa yang belum ya? Sudah semua. Saya Pak. Muhammad Karim. Belum Pak. Di mana kamu, Ananda? Ya, saya di Bandung Pak. Ya. Di daerah Bandung Pak. Hah? Daerah Sentosa Pak. Pertengahan ring Bandung sama Komplek Metro Pak. Oh, di situ ya. Oke. Ya, hujan nggak di sana? Enggak sih Pak, mendung aja Pak di sini. Oke. Syukurlah, selamat belajar ya. Ya Pak. Siapa lagi yang belum? Ya Pak. Pak. Apa? Agus Rian. Oh sudah, Agus Rian kan sudah ya? Atau belum ada? Pak. Oke, di mana kamu, Nanda? Majalaya, Kabupaten Bandung. Oh, tadi sudah ya. Iya Pak. Ini itu apa? Mutiara Rahmani. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kamu tinggal di mana, Ananda? Di Garut, Pak. Garut. Ya. Alhamdulillah. Di Garut hujan sekarang? Tadi hujan, Pak. Ya. Sekarang enggak. Enggak ya. Ya, selamat belajar ya. Sinta. Sinta Jahra. Iya, Pak. Ya, di mana tinggal kamu? Di Lembang, Pak. Di Lembang. Dingin nggak di Lembang sekarang? Dingin banget. Ya, itu orang tua kamu di situ? Iya. Jadi kamu orang Lembang gitu ya? Iya, Pak. Oke, daerah mana Lembangnya? Daerah Parongpong. Oh, Parongpong. Oke. Ya, ada yang belum kesebut? Saya Pak. Oh, ini Octavian Dwi. Oke, selamat pagi Octavian.
Pagi, Pak. Assalamualaikum. Ada suaranya tes. Oke, itu backgroundnya di mana itu? Enggak, ini Background. background virtual. Oh, begitu ya. Iya. Di luar negeri ya itu ya? Hah? Gambar download di internet ini. Oke, bagus, bagus. Ya harus berkreasi lah orang komputer dibuat kreasinya background yang bagus-bagus ya. Silakan kamu sesuaikan kreasi masing-masing. Oke, jadi pagi ini kita pendahuluan saja ya. Kita berakhir sampai jam 8 ya. Jadi tidak terlalu lama nanti, tapi belajarnya di rumah supaya berhemat juga itunya pulsanya berhemat ya. Jadi kita pertemuan dari jam 7 sampai jam 8. Kalau Bapak berhalangan mungkin nanti Bapak memberitahu ke ketua kelas ya, Arfiansah. Ya, nanti diatur apakah ada pengganti waktunya atau ada tugas. Siap. Jadi begini, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran ya selama perkuliahan ini. Mata kuliah kita ini kurikulum dan pembelajaran. Tentang kurikulum dan juga tentang pembelajaran. Sekarang lengkap saja dulu, nanti sekali-kali berhemat bisa saja tanpa mukanya itu ya di off-kan. Saya ingin nanya Putri, mana Putri tadi itu? Putri, halo Putri. Putrinya ada 2, Pak. Oh Putri 2, oh ya Putri. Putri yang mana Putri yang satu itu tadi itu yang ya salah satu Putri aja menjawab yang disebut kurikulum apa menurut kamu? Ya dua-duanya lah, 2 Putri menjawab. Kalau menurut kamu dalam 2 kata ingat kurikulum ingat apa? Mana Putri? Ada, Pak. Ya silahkan. Oke, bagus sekali ya. Oke, menurut Anda ya. Sekarang menurut Yendra. Ya, Pak. Pertanyaannya diganti. Kalau kurikulum berkaitan apa dalam 1 kata? Semuanya juga berpikir, nanti saya tanya. Kalau kamu ingat kurikulum, ini berkaitan apa? 1 kata saja, atau maksimal 2 kata. Kurikulum itu sebagai landasan, Pak. 1 kata. Hanya 1 kata. Oh, iya landasan, Pak. Oh, gitu ya, benar. Kurikulum itu landasan gitu. Oke, nggak apa-apa. 1 aja dari kamu kata Yandra, landasan. Jafar, Muhammad Jafar. Pelajaran. Pelajaran, oke. Susah juga ya karena mencari 1 kata ya. Musfania. Rancangan mungkin, Pak. Rancangan, oke. Dwi Fitria. Iya, Bapak. Kurikulum itu apa? 1 kata. Rencana. Rencana, oke. Rohma. Hadir, Bapak. Ya, apa? Program. Program. Tadi ada rencana, ada program. Oke. Sandini. Tujuan, Pak. Tujuan. Oke. Arfi. Iya, Pak. Apa? Perangkat rencana. Perangkat rencana. Kalau yang sudah disampaikan yang lain tidak disebutkan lagi ya, cari lagi ya. Adi.
Strategi, Pak. Hah? Strategi. Strategi, oke. Agus Rian. Sistem, Pak. Sistem. Agita. Kurikulum itu kegiatan. Kegiatan, oke. Lisa. Pedoman, Pak. Pedoman. Yendra diulang. Apa? Karena pertama tadi sih. Kamu sebutnya landasan. Sekarang ada punya pendapat nggak, Yendra? Substansi, Pak. Oh, substansi. Oke. Muhammad Yusuf. Rangkaian materi, Pak. Apa? Rangkaian materi. Rangkaian materi. Good. Rizky. Rizky yang mana, Pak? Rizky saya. Rizky Dwi Indah. Oh. Mekanisme belajar, Pak. Hei, satu kata. Mekanisme. Mekanisme. Kenapa nggak pilih belajar saja? Mekanisme atau belajar? Pilih salah satu. Yang paling penting kamu. Belajar. 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 Oh ya, oke lah. Ya. Lisa Amri. Tadi sudah, Pak. Oh, sudah? Sudah. Apa jawaban kamu tadi? Jawaban Tadi kamu pedoman. pedoman ya. Pedoman. Oke. Bagus lah. Oke. Adi. Ya, Pak. Apa? Sudah, Pak. Jawab. Sudah. Apa jawaban tadi kamu? Strategi. Oh, strategi. Oke. Siapa yang belum kebagian? Muhammad Yusuf. Sudah, Pak, tadi. Materi, Pak, materi. Materi. Oke, semuanya sudah ya. Ya, dari jawaban kalian, ya karena sudah, sekarang itu sudah semester berapa kalian itu semua? Semester 4, Pak. 4, Pak. Semester 4, ya, sebentar lagi juga lulus ya, alhamdulillah. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan ya sudah semester 4. Iya, setelah lulus bisa kerja, bisa nikah ya. Amin. Sudah punya pasangan belum? Alhamdulillah belum, Pak. Tenang aja dulu lah ya. Tenang dulu lah, jangan yang mikir-mikir begitu ya. Oh iya tuh, Pak. Belajar dulu, kemudian nanti berbakti dulu kepada orang tua. Ya setelah itu cari jodoh ya. Ya kalau sekarang milih juga silahkan saja sih, gitu ya. Oke. Itu tentang kurikulum. Jadi saya ingin mengatakan kalau menurut undang-undang ya, undang-undang Sisdiknas, kurikulum itu adalah suatu rencana dan pengaturan. Ada rencana dan pengaturan. Dicatat saja ya, dicatat nih supaya ini jadi bahan. Tentang tujuan belajar, materi dan isi, proses pembelajaran, dan cara menilai suatu program untuk mencapai tujuan. Nah, gitu. Jadi menurut undang-undang seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang kurikulum, selalu ada tujuannya apa, bahannya apa, strategi dan metodenya apa, dan bagaimana cara menilai. Nah, gitu ya.
Jadi yang pertama berkaitan dengan goal, tujuan. Tujuan itu mau dibawa kemana mahasiswa kita ini dalam pelajaran tertentu ini. Mau dibawa kemana siswa, kalau kalian ngajar di SMP, siswa SMP ini, nah, itu berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan itu berkaitan dengan pertanyaan mau dibawa kemana. Sesuai dengan ya, tujuannya apa. Gitu. Nah, biasanya dalam belajar, tujuan itu berkaitan kemampuan nanti. Apakah itu kognitif, afektif, atau psikomotorik. Kemampuan belajar. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, goal. Yang kedua, berkaitan dengan materi. Jadi kurikulum selalu ada materinya. Pelajaran apa gitu. Jadi kalau kurikulum tanpa materi, ngawang-ngawang itu belum menapak, itu belum membumi. Jadi berkaitan dengan materi. Materi itu mungkin ada bahasa, ada ilmu kimia, mata pelajaran lah akhirnya gitu. Atau subject matter gitu ya. Itu ada materinya. Materi bidang-bidang keilmuan. Yang ketiga berkaitan dengan goal. Dengan metoda. Metoda itu berkaitan dengan cara apa. Ya. Cara apa supaya pembelajaran itu bisa dicapai. Nah, itu berkaitan dengan cara apa itu ya. Nah, dengan cara apa di situ makanya ada metode, ada strategi belajar, ada media yang digunakan, dan ada berbagai hal yang berkaitan dengan tadi mau dibawa dengan cara apa siswa itu, pembelajaran itu dilaksanakan. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan ketiga tentang strategi. Nah, yang keempat berkaitan dengan assessment. Assessment itu penilaian. Jadi kurikulum itu selalu langkah keempat itu ada menilai. Menilai sampai sejauh mana pembelajaran itu bisa diketahui oleh mahasiswa tadi. Mahasiswa kita atau siswa. Nah, itu yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi teman-teman, Ananda semua, kaitan dengan kurikulum selama 1 semester ini akan berkaitan dengan konsep teori, ya, ada teorinya, ada konsepnya, dan ada kaitannya dengan praktiknya, dengan apa yang terjadi sehari-hari di kelas. Jadi teori dan praktik yang berkaitan dengan hal yang tadi. Tentang kurikulum itu sebagai rencana, sebagai pengelolaan, mengelola 4 hal. Nah, 4 hal ya, jangan lupa. Itulah yang disebut
komponennya itu. Pertama, komponen tujuan. Kedua, komponen isi. Ketiga, komponen strategi, media. Keempat, yang terakhir, komponen assessment. Begitu. Nah, itu kurikulumnya. Nah, sekarang nama mata kuliah ini kan kurikulum dan pembelajaran ya. Apa yang disebut pembelajarannya? Kalau yang disebut kurikulumnya tadi adalah suatu usaha, program yang berkaitan dengan tadi tujuannya, materinya, strateginya, dan evaluasinya. Kita akan berbicara 16 hari pertemuan ini, 14 pertemuan itu tentang hal tersebut. Sekarang pembelajaran. Coba nanti saya tanya lagi ke setiap orang satu kata atau maksimal 2 kata ya yang disebut pembelajaran apa. Ini yang muncul saja dulu. Oke. Dwi Fitri, kamu punya pendapat nggak? Satu kata atau 2 kata tentang pembelajaran? Pertukaran materi. Pertukaran materi. Oke. Arfi. Ya, Pak. Apa pembelajaran? Satu kata. Interaksi, Pak. Interaksi. Oke, good. Sahdini, Sandini. Ya, Pak. Satu kata. Hah? Proses, Pak. Proses, oke. Rifda. Pemahaman, Pak. Pemahaman, oke. Muspani. Pembelajaran. Ya. Apa satu kata tentang pembelajaran? Bantuan pembelajaran. Ya, satu kata menurut kamu apa? Bantuan gitu? Bantuan. Bantuan. Ya. Oke. Rohma. Ya. Apa? Penyampaian, Pak. Penyampaian. Agita. Teoritis. Hah? Teoritis. Diulang? Teoritis. Teoritis ya. Ya. Oke. Muhammad Zafar. Proses, Pak. Proses. Octavian. Pematangan. Pematangan. Tes. Pematangan. Oke. Agus Rian. Transfer ilmu, Pak. Transfer ilmu. Lisa. Kegiatan. Kegiatan. Adi. Kualitatif. Kualitatif. Ya. Fajrin. Ini Fajrin baru datang ya? Baru Oke, Fajrin. menurut saya mah penyerapan, Pak. Penyerapan. Oh, tadi sudah ada ya. Oke, Fajrin. Yusuf. Konseptual, Pak. Konsep. Abdul Ghani. Bimbingan, Pak. Bimbingan. Oke. Nah, kita urut saja pembelajaran itu dari kata apa ya? Dari asal kata apa pembelajaran? Belajar. Ajar, Pak. Belajar. Belajar, ajar. Gitu. Belajar. Ya, jadi pasti ada kaitannya dengan bagaimana belajar dan bagaimana mengajar. Kan gitu ya? Jadi iya, mungkin, Pak. belajar Ya, Pak.
pembelajaran itu bagaimana membuat seseorang bisa belajar. Jadi dalam pembelajaran itu ada kata kuncinya mengajar dan juga kata kunci yang lainnya belajar. Ada keterkaitan antara seseorang yang mengajar kemudian menjadikan orang lain belajar. Nah, pembelajaran itu berkaitan dengan itu. Jadi berkaitan dengan how someone teach the others, gitu ya. Bagaimana seseorang mengajar dan membuat seseorang itu bisa belajar. Jadi kata kunci pembelajaran adalah menjadikan mahasiswa tadi bisa belajar. Itu pembelajaran. Make people learn by himself. Ada guru atau tidak ada guru bisa, yang penting mah pembelajaran membuat seseorang bisa belajar. Begitu. Jadi apa yang tadi Anda sebutkan, mungkin ada yang pas, ada yang kurang pas. Tapi intinya adalah pembelajaran tadi membuat seseorang itu bisa belajar. Itu yang kata pentingnya. Menjadikan seseorang itu belajar dengan cara apa? Ya dengan berbagai cara. Dengan berbagai intervensi. Melalui penyampaian materi, melalui diskusi, melalui fasilitasi, melalui ya berbagai. Tetapi ujungnya membuat seseorang itu belajar. Ini juga nanti akan ada konsepnya, ada teorinya, ada praktik-praktiknya. Jadi nanti Anda mendengar atau belajar tentang teori belajar. Kita juga ada teori mengajar. Ada teori media itu apa, gitu ya. Nah, karena itu semua berkaitan dengan bagaimana seseorang itu belajar. Nah, kalau yang belajar itu pasti beda dengan orang yang mengajar, ya. Betul tidak? Duluan mana? Kegiatan mengajar atau kegiatan belajar? Belajar. Kegiatan belajar, Pak. Kegiatan Belajar. Belajar, Pak. Belajar, Pak. Belajar. Ya, belajar sih, Pak. Belajar dulu atau mengajar dulu? Supaya bisa belajar kan harus diajarkan dulu. Gitu ya, Tak? Ya, oke. Ya, silakan saja argumennya dua-duanya juga benar. Ya pasti orang yang mengajar kan pasti belajar dulu. Gimana cara ngajarnya kalau tidak belajar dulu cara belajar, kan kira-kira gitu. Tapi bisa juga belajar dulu supaya mengajar dengan baik, ya harus belajar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa seseorang belajar itu karena ada orang yang mengajar, jadi mengajar duluan. Ya kan? Jadi lebih dahulu telur, lebih dahulu ayam. Telur. Telur. Masa sih? Telur. Ayam. Ayam, Pak. Ya tadi mungkin dua-duanya bisa benar gitu ya. Mengapa sebut telur? Mengapa dahulu telur? Arfi, gimana alasan kamu? Ya Pak, karena Arfi mah percaya teori evolusi Pak. Jadi sebelum ada ayam itu pasti ada telur ayam dulu. Kalau ayam yang sebelumnya itu sebenarnya bukan ayam. Ya pasti telur dulu ya. Tidak mungkin ayam tiba-tiba datang turun dari langit, cok gitu ya. Pasti ada telur dulu, nanti menetas. Tapi ada juga yang tadi argumennya ayam dulu. Nih Rohman, kenapa kamu, Kak Rohma, alasannya apa? Kenapa, Pak? Ya? Ayam. Kenapa alasannya? Karena itu dulu Pak, apa sih namanya? Telur kan dari ayam. Oh, jadi telur ayam dulu ya, baru bertelur gitu. Ya oke, makanya ini argumennya ya dua-duanya bisa benar tergantung dari mana posisinya.
Tapi ada yang juga menyebut katanya, tergantung pada posisi telur. Ayam dulu atau ayam telur dulu. Kalau posisi telurnya di begini, miringnya tinggi, ya telurnya akan berputar turunnya cepat. Jadi telur yang duluan, kan kira-kira katanya begitu. Posisi fisik ininya, posisi, nah gini. Kalau flat, ayam dulu atau telur dulu? Ayam. Ya pasti ayam, karena telurnya tidak berjalan, karena flat itunya datarannya ya. Di ayam yang, nah, itu mah guyonnya gitu ya. Tapi benar juga, itu ada ilmu. Apa itu berkaitan dengan ilmu apa kalau di MEPA? Ilmu gerak ya, ilmu fisika gitu ya, ilmu gerak. Karena miring, makanya dia nggak bergelinding, cepat turun. Tapi karena flat, bundar, ya diem gitu ya, tidak bergerak. Dan anak telur lah, anak ayam lah yang duluan. Oke, jadi singkatnya, selama 1 semester ini kalian akan memperoleh atau diskusi tentang teori dan praktik tentang kurikulum dan pembelajaran, gitu ya, yang tadi saya sebutkan atau kita diskusikan. Tentang kurikulum apa, kemudian pembelajaran apa. Sampai ada teorinya, ada praktiknya, ada, ya kita diskusikan karena semua ada calon guru gitu ya. Kalau calon guru ya harus mengajar ilmu apapun gitu ya. Karena sekarang teman kalian semua belajar ilmu komputer. Jadi kalau calon guru kok beda ahli komputer dengan calon guru bidang komputer itu bedanya kalau ahli di bidang komputer, Anda hanya punya kemampuan tentang program-program komputer, tentang menggunakan komputer. Sama dengan apa bedanya ahli bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris. Kalau ahli bahasa Inggris, hanya dia bisa punya kemampuan berbicara, menulis, mendengarkan, menyimak tentang bahasa Inggris, berkomunikasi. Kalau guru tugasnya 2. Selain tadi ahli dalam bidangnya, kalian ahli dalam bidang komputer. Ahli itu, karena kita belajar itu. Tapi ada tambahan yang kedua, kita juga harus ahli dalam mengajarkan, mendidik, menginformasikan pada anak didik tentang topik tadi. Tentang mata kuliah, mata pelajaran komputer, tentang mata pelajaran bahasa Inggris, tentang pelajaran kimia, fisika. Begitu ya, jadi guru tambah ada 2 minimal kemampuan yang harus dipenuhinya. Pertama menguasai bahannya, kedua tentang menguasai delivery sistemnya. Delivery, cara penyampaiannya, itu media. Nah, itu kita akan kajian itu. Pembelajaran walaupun terpisah, ada kait-mengkait dengan kurikulum. Jadi 1,5 semester kita mengkaji tentang kurikulum, 1,5 semester kita mengkaji tentang pembelajarannya. Nah, gitu ya. Nanti saya mungkin dalam besok lusa akan ngirimkan ke Alfian tentang RPS-nya. Ya. Jadi kamu punya grup lah kalau bisa mah ya, grup mata kuliah ini ya supaya gampang. Supaya yang komunikasi boleh saja, tidak hanya Arfi, siapa aja bisa berkomunikasi dengan Bapak kalau ada hal yang ingin disampaikan. Itu ya, jadi RPS nanti dibuat, materinya apa, nah dari diskusi ini kalian sudah punya bayangan. Oh, kurikulum dan pembelajaran itu mengkaji itu ya.
bagaimana teorinya, bagaimana penerapannya dalam pendidikan. Itu secara umum. Ya. Nah, karena pandemik, tidak tatap muka, ya mungkin yang paling dominan Zoom saja dulu lah ya, walaupun ada sepada atau apa. Nanti kita juga boleh pakai sepada nanti. Sudah familiar dengan penggunaan sepada kalian? Pernah Pak, pernah pakai di mata kuliah lain. Oke ya, nanti ada sepadanya, tapi yang untuk tatap muka bisa Zoom lah gitu. Nanti Alfian yang mengatur tentang Zoom setiap Jumat itu. Jadi kamu sehari sebelumnya sudah, atau nomor ini tetap ya, 1 semester penuh gitu, tetap ya? Nanti Arfi tanyakan lagi Pak. Oke ya, tapi biasanya tetap, tapi tanyakan saja supaya praktis juga, kan kalian tidak usah cari lagi berapa itunya passwordnya, biasanya paten 1 semester. Tapi bolehlah kamu tanya lagi ya, supaya kita bisa lancar. Nah, yang ketiga, tatap muka maksimal 1 jam. Nah, sisanya kan kita berapa menit ini pertemuan kita itu? 90 menit ya? 120 menit? Sampai 8.40, Pak. 8.40, ya berarti ada 40 menitnya kerjakan secara offline. Ya, offline itu pulsa akan berhemat lah, hampir setengahnya ya, kira-kira gitu ya. Tapi pertemuan kita efektifkan 1 jam, 40 menitnya kita nanti tatap muka, belajar sendiri, buka-buka buku, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, saya akan memberikan kira-kira 4 tugas assignment ya, nanti saya sampaikan nanti. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Ini supaya untuk mengganti ada kan sekarang pandemik ini beda dengan tatap muka ya. Jadi supaya kerja di rumahnya banyak dengan assignment, pertemuan kan hanya dibatasi 100 menit, 60 menit. Jadi mungkin itu kompensasinya ya. Nah, Bapak akan nyiapkan dulu tugasnya apa, nanti dalam satu informasi diawali sejak awal di pertemuan kedua lah paling lambat. Dia akan sampaikan, jadi kalian sudah tahu jadwal, tugas 1 itu intinya apa, tugas 2 apa, tugas 3 apa, dan seterusnya. Kapan pengumpulan datanya, kapan pengumpulan tugasnya. Ada yang tugas kecil, 1-2 jam juga selesai. Ada tugas menengah, ya mungkin 4 jam, 5 jam, gitu. Ada tugas agak luas, karena agak lama sedikit, kira-kira gitulah ya, tingkat kesulitannya agak sulit, agak lama, ada pengumpulan data. Nah, itu akan saya rancang supaya ya efektif walaupun pertemuan hanya 60 menit. Mungkin gitu rencana Bapak ya. Akan disampaikan ke Alfi paling lambat ya semester minggu depan. Yang berikutnya strategi belajarnya, strategi kita pertemuan. Jadi ada satu tugas nanti yang berapa orang nih Alfi totalnya? 38 Pak. 38 itu ya ada kira-kira 10 paper kecil. Jadi kalau 38 rata-rata 3 orang lah ya, ada yang 4 orang ngerjakan. Dirancang 10 pertemuan paper kecil. Nah, yang untuk tugas itu, ini untuk informasi awal saja, besok nanti Bapak kirimkan. Nanti setiap pertemuan, mulai pertemuan ketiga, kelompok kecil itulah yang setengah waktu menyajikan paper. Gitu. Jadi mulai pertemuan ketiga, misalnya kelompok 1, Arfi dan Rifdah dan Zikri misalnya. Kelompok 1 itulah yang
menyajikan papernya dengan topik yang sudah ditetapkan oleh Bapak. Sesuai dengan rencana perkuliahan Bapak. Jadi ada setengah oleh Anda, setengahnya oleh Bapak, dan seterusnya. Kelompok 2, paper yang kedua, topik yang berbeda. Sampai pertemuan ke-10 atau ke-11 gitu ya. Ada penyajian paper, sekitar 30 menit, 30 menitnya diskusi, atau ditambah oleh Bapak materi baru. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu agenda kita. Silakan, ada pertanyaan dulu. Santai saja ya, Ananda, tapi harus serius. Harus serius. Karena kalau tidak serius, kita akan mendapatkan ilmu yang sedikit. Padahal kurikulum dan pembelajaran itu ya kategori ilmu yang mendasari kalian menjadi guru. Jadi sebagai guru harus paham tentang kurikulum dan harus paham tentang metodologi, strategi, termasuk juga kondisi anak. Belajar itu unik. Jadi kalau ada 30 orang siswa, ada 30 orang cara belajar. Karena every student, every people are unique. Gitu. Nah, unik itulah yang berbeda satu sama lain. Sebagai seorang guru, kalian harus memilih siswa yang berbeda-beda tadi. Sama dengan waktu sekarang, Bapak ada 20, tadi berapa? 38 orang. Macam-macam, 38 orang itu. Dan produktivitas belajarnya juga bisa macam-macam. Nah, oleh sebab itulah harus dibuat suatu strategi supaya yang cepat belajar bisa lebih bagus, yang low bed, yang lelet, yang ini juga bisa didorong untuk bisa belajar. Mungkin itu ya catatan kita pagi hari ini. Ini Dwi Fitria sedang ngetik apa? Sedang ngetik apa? Oh, bagus lah, bagus ya ini. Bagus sekali apa yang kita diskusikan oleh kamu ditulis, titik ya begitu. Itu cara Dwi bagus tuh, cara Dwi Fitria. Karena ya kalau mau ditulis juga boleh, mau ditik boleh, bagus. Dalam zaman digital bagus juga memanfaatkan teknologi. Ya, senang sekali nih di Dwi Fitria, bagus cara kamu mempelajari kemudian dipelajari lebih lanjut. Nah, buku sumbernya, pokoknya buku sumbernya itu yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran ya. Kurikulum dan pembelajaran, kamu cari saja di mana saja, di perpustakaan juga boleh, di internet juga kalau ada boleh, silahkan lah. Yang penting baca. Kalau mau beli bukunya ada, cek saja ke jurusan Kurtekpen, ke prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan ada jurusan Teknologi Pendidikan. Ada bukunya, tanya saja bukunya kurikulum dan pembelajaran. Ya bagusnya beli, bisa baca. Kalau toh tidak itu juga silahkan. Ya, bagusnya harus punya satu buku saja minimal karena itu berkaitan dengan mata kuliah ini. Tidak perlu beberapa buku. At least sekurang-kurangnya satu buku kurikulum dan pembelajaran namanya. Ya. Itu tersedia di jurusan Tekpen, Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada pertanyaan, Ananda? Bapak. Silakan. Mungkin harus mau konfirmasi ya Pak, kalau yang tugas kelompok tadi, nanti setiap minggunya satu kelompok mempresentasikan itu bentuknya PowerPoint atau apa Pak? Oh ya, ya betul. Jadi mulai pertemuan ketiga, setiap kelompok secara berurutan sampai pertemuan ke-10
penyajiannya pakai PowerPoint. Tapi ada papernya, jadi papernya dibuat, PowerPoint penyajiannya disiapkan ya, minimal 5 PowerPoint gitu ya. Itu kira-kira ya. Sajikan sehingga kita teman-teman bisa belajar dari penyajian kelompok. Saya akan menyiapkan kelompok 1 sampai kelompok 10 itu berkaitan dengan topik-topik pembicaraan kita. Ya. Itu poinnya. Kemudian supaya adil, walaupun pertemuan ke-10 penyajiannya, papernya harus dibuat duluan. Gitu. Jadi paper 1 sampai paper ke-10, yang membedakannya itu paper 1 disajikannya pada minggu ke-1, tapi pengumpulannya paper 1 itu pengumpulannya pada minggu ke-3. Paper 2 minggu ke-4. Terus saja, tapi pengumpulannya bareng di pertemuan ke-3 ya. Nanti Bapak buat besok Bapak kirim ke Arfi ya schedule-nya. Nah, supaya adil walaupun nanti saya mah pertemuan ke-10 mah terakhir nanti. Walaupun terakhir untuk tugas itu dikumpulkan aja dulu. Hanya mungkin PowerPoint-nya bisa belakangan kalau itu ya, hanya paper-nya didahulu. Mungkin itu strateginya supaya adil teman-teman semua. Ya, Arfi? Bapak tadi ini Pak, karena kan tadi mulainya dari pertemuan 3 sampai pertemuan 10 dan mungkin nanti pertemuan 8 ada UAS ya Pak. Berarti hanya ada 7 hanya ada 7. Oh, sampai ke-13 lah, lupa. 3 sampai ke-13 gitu, benar. Oh, iya. Ya, semuanya. Ya, nanti kita atur, mungkin saja ada minggu tertentu yang 2 topik mungkin gitu, tapi berurutan itunya ya. Jadi minggu ke-3 1 topik dulu. Ya, siapa saja nanti oleh Arfi yang diatur lah gitu ya, Arfi. Mungkin itu ya, Ananda semua. Ada lagi? Silahkan. Oh iya Pak, ini untuk teknis kelompoknya kita nentuin sendiri atau apa Pak gitu? Kelompoknya nanti Arfi ketua kelas yang memutuskan. Kamu di random saja Arfi. Ya, berdasarkan nomor urut atau apa, jadi supaya tidak terlalu energi habis. Sama saja kan dengan siapapun. Ya Rohma kan kamu dengan siapapun atau mau hanya dengan Arfi saja kamu? Kan enggak ya? Oke, nanti biar Arfi yang memutuskan. Arfi, kamu ketua kelas punya hak gitu ya, oleh Bapak diberi hak, atur pokoknya jadi 10 kelompok. Oke ya? Ya, siapa? Ya, begitu tadi pertanyaan siapa? Nanti bukan itu nanti ketua kelas yang menentukannya. Ya, kalau mau itu silahkan ke ketua kelas itunya. Berbisiknya ke ketua kelas. Saya Pak Arfi, saya mau dengan teman dekat saya biar diskusinya sama-sama, ya silahkan gitu ya. Oke ya. Mungkin itu saja ya Ananda. Jaga stamina, jaga imun. Kalau yang belum sarapan pagi sekarang percepat sarapan pagi, ya seadanya sajalah ya. Ada kue, ada makanan, ada telur dimakan. Kalau tidak ada, ya apa sajalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita disehatkan semua ya. Apalagi sekarang sedang pandemi, Bapak juga, apalagi Bapak mah sudah tua, Bapak usia itu sudah 67 tahun. Jadi ini dengan kalian itu sama dengan cucu kalau Bapak mah ya itu. Cucu-cucu Bapak sudah semester 2 gitu. Ya. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Nama Bapak Profesor Dr. Din Wahyudin MA. Ya, oke ya. Beberapa materi Bapak, nah kalian nih tambah lagi nih ya, supaya ini. Kalian itu kan orang komputer gitu ya. Syukur kalau setiap prodi, setiap penyajian tadi Anda berkreasi bisa diuploadkan melalui YouTube setiap topiknya. Ya. Kan nilai tambah ya, jadi supaya terekam bagus juga. Dan Anda nunjukkan Anda orang komputer, jadi orang komputer harus lebih dari teman-teman yang lain. Ya, jangan mumpung ingat ini. Kalau
disajikan melalui tadi penyajiannya, misalnya nih, penyajiannya memang seperti begini saja disiapkan dalam PowerPoint, ada yang bicara. Tetapi karena Anda orang komputer, harus ada yang merekam, memotret, kemudian edit, sehingga setiap pertemuan itu jadi satu produk YouTube yang bagus. Bisa kan diajari kan kalau di komputer mah? Arfi? Kalau di komputer sebenarnya tidak membahas ke sana, Pak, tapi Oke, bisa tapi belajar itu bisa ya? Insyaallah. Bisa kan diuploadkan. Oke. Walaupun tidak belajar sampai ke sana, tapi Anda uploadkan supaya nanti orang tua juga bisa melihat. Oh, Arfi itu topiknya ini ya, penyajiannya dengan ini. Ya apapun bentuknya lah gitu ya. Sejelek-jeleknya kalian bisa mendesain dengan bagus. Oke ya. Tapi saya ingin supaya materi Anda itu disiapkan dengan bagus, itu bagian dari penilaian. Supaya topik ini juga kelihatan kan nanti, wah ini topiknya misalnya tentang dasar-dasar kurikulum, disajikan oleh Sandini, wah bagus sekali, ini hebat. Ada background musiknya, terus berbicaranya juga jelas, volume suaranya juga jelas, PowerPoint yang dirancangnya bagus. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa menyiapkan itu? Ya, coba dulu ya. Kita coba sebisa kamu, kita belajar. Nanti ada, ya supaya punya keterampilan itu juga ya Alfi, walaupun di komputer tidak itu Pak pokoknya. Tapi ya untuk seperti ini ya bagus juga kan kalau ada kemampuan seperti itu. Oke. Bapak, kalau berarti nanti masuk presentasi di streaming di YouTube mungkin gitu ya Pak? Produknya itu. Siap. Produknya seperti itu ya. Ya bagi yang siap, bagi yang aduh enggak malu-maluin Pak, jangan. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa kalau menurut saya. Biar kita punya ada record barang kuliah itu, ada YouTube sekian, kan bagus ya. Bapak juga sudah tua, coba buka YouTube Bapak. Buka YouTube Profesor Din Wahyudin, buka. Nah, nanti itu produk Bapak. Kalau ada kuliah, Bapak rekam. Kalau ada penyajian, Bapak rekam. Panitia yang rekam. Ya, hanya di-uploadkan saja. Gitu ya. Nah, kalian juga sama. Kalian penyajian berapa kali dalam setiap kuliah 8 semester itu? Mungkin puluhan. Nah, kalau setiap itu ada setengahnya saja direkam, ditindaklanjuti dalam YouTube, wah Anda jadi YouTuber itu. Apalagi punya punya muka yang handsome, cakep seperti Alfi ini, bagus ini. Kamu jadi bintang film itu Kak Sandini, Rohma, ini semuanya semua cakep semua ini. Ya, cakep bagus sekali. Jadi saya ingin kalian hasilnya minimal mata kuliah itu ada. Anda bisa tunjukkan ke orang tua, tunjukkan ke prodi, Pak mata kuliah ini mau begini Pak nih hasilnya. Jadi bisa melihat. Oke ya, kita bercoba yang terbaik. Itu kan inovasi, kreativitas di situ. Jadi kreativitas seseorang itu diujinya dari sana. Kita belajar juga kreativitas. Hidup itu harus kreatif dan harus ada inovasi. Itu saja ya. Oke, sudah jam 8 lebih sedikit. Kita tutup saja dulu ya. Selamat pagi semuanya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang belum breakfast, silahkan lanjutkan breakfastnya. Yang tidak ada, puasa saja dulu lah. Gitu ya. Oke, kita tutup sama-sama. Kita live ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Pagi, Pak. Bro. Jadi gimana ini guys?